orang tua dari Said Abdurrahman atau Pucuk Bira ini itu ternyata sebelumnya bermarga yang lain, mulai dari Al-Qadiri, mungkin yang dimaksud adalah Al-Qadri ya, kemudian Al-Haddad, lalu yang terakhir Asgaf, yang artinya dicantolkan kepada leluhur orang. Ini bagaimana hukumnya secara agama? Dan bagaimana pula kebiasaan kita mengirimkan hadiah surat Al-Fatihah, ya sampai apa enggak? Nah di sini kan menjadi persoalan, mbahnya Asgaf masa anaknya tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Arasubilan Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di detik-detik akhir menjelang Lebaran, semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan dan Lebaran bisa berjalan aman, umur panjang, berkah dan indah. Sahabat-sahabatku sekalian, terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda. Dan edisi kali ini saya akan menambahkan informasi terkait dengan pencopotan atau pelepasan prasasti makam Pucuk Bira yang diberi nama bermarga Asgaf. Nama beliau memang Abdurrahman bin Husain atau Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Husain Banyusangka. Bira Timur ya, Bira Timur itu ada di Kecamatan Sukabanah, Kabupaten Sampang, Madura. Sementara ayah beliau yaitu Sayyid Husain itu ada di daerah Banyusangka, Tanjung Bumi, daerah Tanjung Bumi sempat viral ya, di daerah Bangkalan Utara tepi laut, yang bergelar beliau sebagai Pucuk Banyusangka. Nah, kenapa diasgafkan sudah dijelaskan oleh Kiai Raden Ahmad Zabidi selaku Ketua LKSAN Perjuangan Wali Songo Indonesia Pimpinan Wilayah Jawa Timur pada beberapa edisi yang lalu. Kronologinya silahkan Anda bisa melihat lagi di tayangan kami tersebut. Atas informasi yang kami sampaikan melalui kanal ini, responnya sangat luar biasa. Ada banyak sekali yang mendukung, tapi tidak sedikit pula yang mempersoalkan atau menyayangkan kenapa itu dilakukan sedemikian rupa. Namun terkait hal ini, insya Allah akan saya bahas pada lain kesempatan ya, karena ada informasi lain yang menarik menurut saya, karena ini berkaitan dengan kesaksian seorang sejarawan Madura, yaitu Abah Hidrohin Sabarudin, yang akrab disapa Abah Doing. Begitu pengakuan beliau di kanal YouTube-nya Gerbang Pulau Madura. Nah, pada kesempatan itu, yakni saat pelepasan itu, di dalam permusyawarahan, beliau juga menyampaikan bahwa orang tua dari Said Abdurrahman atau Pucuk Bira ini yang diasgafkan terlebih dahulu, dan asgaf yang sudah diturunkan lebih dulu juga, itu ternyata sebelumnya digelari dua marga yang lain, mulai dari Al-Qadiri, mungkin yang dimaksud adalah Al-Qadri ya, kemudian Al-Haddad, lalu yang terakhir Asgaf yang kemudian dilepas itu. Karena kami tidak mendapatkan video saat beliau menjelaskan di Bira Timur, di komplek pemakaman Pucuk Bira, saya mohon izin Abah Doing minjem sedikit penjelasan panjenengan di kanal panjenengan juga seperti berikut ini. Tentang sejarah Pucuk Cimat, atau sebelumnya diberi nama Sayyid Asgaf. Begini, sahabat-sahabat kinasiku semuanya, di era tahun 70-an, pertama kalau tidak salah dimasukkan nama Al-Qadiri. Kemudian era tahun 80-an bernama Al-Haddad. Terakhir tahun 90-an, jadi setiap 10 tahun sekali berubah. Ini saya kadang-kadang, siapa ya yang suka seperti ini? Yang terakhir, Asgaf. Nah,
Demikian sekilas informasi yang menurut saya ini menarik sebagai pilihan di dalam menelaah suatu persoalan. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Abah Doeng, insya Allah nanti admin kami biar menyematkan di kolom deskripsi ya. Silakan Anda menonton langsung di kanal beliau. Saya tidak berani mengambil banyak potongan video beliau, dan atau mungkin Anda juga bisa mencarinya langsung kanal YouTube beliau Gerbang Pulau Madura. Nah, kembali lagi kepada titik fokus. Sampai 3 kali. Dan beliau menyatakan melihat sendiri ya dari tahun 70-an. Karena beliau memang orang Bangkalan. Nampaknya beliau juga dari keluarga bangsawan. Dan beliau menekuni dunia kesejarahan. Sehingga beliau merekam persoalan itu baik di ingatan. Juga mungkin dalam bentuk tulisan dari Al-Qadiri. Atau mungkin yang dimaksud adalah Al-Qadri. Kemudian Al-Haddad. Kemudian Asgaf. Ada apa di balik ini semua? Mungkin sebagian langsung nanti menanyakan kemana anak turunannya. Tidak semudah itu, Ferguson. Ada berbagai persoalan ketika tokoh itu hidup di masa lampau dan anak turunannya tidak sedikit kan bercabang-cabang kemana. Yang menjadi titik poin kami di sini adalah hal seperti itu terjadi sejak lama. Dan ini tentu mirislah bagi kita karena berbagai pertimbangan dan penelaahan. Tentu yang pertama kalau kita melihat dari sisi kesejarahan akan berubah tokoh ini. Dari yang sebelumnya beliau adalah tokoh Nusantara asli atau mungkin terah dari Wali Songo berubah menjadi terah orang lain. Itu yang pertama dari sisi kesejarahan. Kedua, kalau kita berbicara dari sisi keagamaan, bagaimana kita menyambungkan seorang tokoh kepada yang bukan leluhur dia langsung. Artinya dicantolkan kepada leluhur orang. Ini bagaimana hukumnya secara agama. Dan bagaimana pula kebiasaan kita mengirimkan hadiah surat Al-Fatihah, ya sampai apa enggak. Ketika salah sebut nama. Beliau umpamanya bernama Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Husain Banyu Sangkah gitu saja, kemudian dikasih nama Asgaf. Sampai enggak ya? Mohon bantu jawaban. Ya insya Allah sampai lah, karena niat kita sudah ada di makamnya. Tapi barangkali ada tinjauan secara fikih. Mohon penjelasannya, saya nggak paham itu. Hal seperti ini juga harus menjadi perhatian kita. Jadi hal-hal yang ya secara detail lah, barangkali ini dianggap terlewat, ya kita coba ingatkan bagaimana kita mengirimkan satu hadiah Fatihah, satu hadiah pahala yang kita baca dikirimkan, yang dalam madhab kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kan meyakini sampainya. Tetapi kalau namanya ternyata tidak sesuai dengan nama yang sesungguhnya, kira-kira seperti apa? Ini barangkali ada masukan dari Anda semua para pemirsa. Nah, hal lain juga dari sisi ini menjadi blur kepada anak turunannya. Contoh, Sayyid Husain ini dikatakan memiliki 2 putra. Satu diantaranya adalah Sayyid Abdurrahman. Sayyid Abdurrahman Pire ya. Sayyid Abdurrahman Pire ini dikatakan memiliki putra Syekh atau Sayyid Abdul Manan atau Bujuk Kosampih. Bujuk Kosampih Batu Ampar. Nah, saya beberapa kali ziarah ke sana, termasuk juga ya ke turunan-turunan beliau, ke Pujuk Latong. Nah, ketika seperti itu, kita akhirnya kan melihat keluarga besar beliau. Satu di antaranya yang hadir kemarin, yang menyampaikan beberapa hal di makam Pujuk Bira itu, yang perwakilan dari terah Pujuk Kosampih atau Syekh Abdul Manan. Umpamanya saya sendiri, saya beberapa kali sowan ke Kiai Malun. Orang Madura manggilnya Ramalun. Saya akhirnya jadi lupa nama asli beliau. Katakanlah Ramalun ya, yang biasanya menggelar pengajian di bawah Pujuk Kosampih itu ada tempat ya pengajian setiap Jumat Legi, Jumat Manis, yang pengajian zikiran ya, yang kemudian dilanjutkan dengan ngaji kitab hikam.
Sementara beliau sendiri, ya saya menggunakan nama populernya Ramalun, itu kan beliau tidak bergelar Asegaf. Dan tentu juga saudara-saudara beliau yang lain. Dan di sini kan menjadi persoalan, mbahnya Asegaf masa anaknya tidak. Nah, dari sini juga akan timbul pertanyaan bagaimana dengan Rabithah Alawiyah yang menurut informasinya kan sangat ketat mengisbat seseorang menjadi bagian dari marga Ba'alwi itu tersebut. Jadi umpamanya seseorang mendaftarkan diri dengan marga apa, itu kan didata. Lah bagaimana dengan pendataan atas bujuk-bujuk yang seperti ini, yang diasegafkan ini? Apakah sudah melalui pendataan yang akurat? Atau bagaimana? Kalau menurut informasi dari Kiai Zabidi kan pujuk Banyu Sangkah itu diasegafkan karena salah satu terahnya itu mendapat isbat dari Rabithah Alawiyah dengan marga Asgaf, sehingga karena beliaunya si terah ini adalah Asgaf atau mungkin diasegafkan, otomatis kakeknya Asgaf dong, karena jalurnya kan laki-laki. Nah bagaimana seperti ini, barangkali ada dari pihak Rabithah Alawiyah yang menonton tayangan kami, bagaimana hal-hal seperti ini penelitiannya di lapangan? Apakah tidak mengetahui? Kalau tidak mengetahui rasanya tidak mungkin, karena pujuk Banyu Sangkah itu sangat terkenal dan saya melihat di kanal YouTube tuh banyak sekali. Dan informasinya juga Rabithah Alawiyah ini kan sampai ke daerah-daerah ya, ke daerah-daerah kepengurusannya. Artinya kan ada pencatatan siapa saja marga-marga Asgaf, katakanlah dari atas sampai ke bawah yang terdata. Pertanyaan saya ulangi lagi, bagaimana dengan status pujuk-pujuk atau tokoh-tokoh masa lalu yang diberi gelar dengan bagian dari marga Ba'alwi? Dan informasi juga di kolom komentar ada di daerah Ko'olan. Ko'olan itu tidak terlalu jauh sebenarnya dari daerah kami, karena saya memiliki banyak kawan dulu ketika mondok di Pramian Serese Sampang, itu kawan-kawan dari Ko'olan. Katanya di sana juga ada makam yang diberi nama Asgaf, tapi mungkin ini lain kali dan harus juga menjadi informasi lebih lanjut. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, demikian sekilas informasi dari kami, sekedar salam sapa, dan mudah-mudahan ini menjadi permenungan bagi kita, menjadi perluasan cakrawala pemikiran kita di dalam menelaah berbagai hal, secara khusus menelaah kesejarahan dan silsilah tokoh-tokoh di masa silam. Tanpa mau merendahkan siapapun, kalau memang ditemukan data yang keliru, ya harus diluruskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.